Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, waktu dulu ya. Oke, ini ada yang bertanya ya, atau mungkin teman-teman juga saat ini masih belum 1000 subscriber atau belum monet lah intinya. Jadi channel kecil itu sebaiknya itu harus bagaimana? Apakah kita harus sering berkunjung ke sesama pemula, atau mungkin kita hanya mengandalkan algoritma YouTube? Kalau mengandalkan algoritma YouTube, terus apa yang harus kita lakukan? Begini bro, mungkin bagi sebagian teman-teman yang channelnya itu masih kecil banget, dan teman-teman juga belum punya personal branding, atau mungkin branding channelnya juga belum terbentuk, dan terlalu mengandalkan algoritma, itu juga nggak bagus untuk perkembangan channelmu. Kenapa saya bilang tidak bagus? Untuk jangka panjangnya mungkin ada yang bilang itu lebih aman, itu lebih bagus. Tapi yang perlu disadari adalah seorang konten kreator pemula, seandainya 1 bulan, 1 tahun itu belum monet, 2 tahun itu belum monet, dari 100 orang pemula itu hanya menyisakan 5%. Mungkin hanya 5 orang yang bertahan. Bertahan pun itu hidup segan mati tak mau. Ya, jadi jangan bicara jangka panjang. Kita bicara aja 1 tahun lah. Ini sebenarnya panjang juga ya kan. Tetapi kalau channel yang hanya mengandalkan algoritma saja tanpa memperkenalkan siapa kamu, atau personal brandingmu belum terbentuk, atau branding channelmu juga belum ada sama sekali, YouTube juga tidak mengenal kamu itu siapa, channelmu itu seperti apa, belum cukup data yang diterima oleh sistem channelmu ini temanya apa, artinya mengandalkan algoritma ya. Apakah saling kunjung itu perlu? Jawabannya adalah perlu sekali. Terus bagi yang khusus mungkin mengandalkan algoritma YouTube, apakah kita harus memperlebar tema kita? Artinya dalam satu tema kan ada sub-sub tema yang lain supaya kita tidak kehabisan ide konten. Tetapi ingat ya, kalaupun kita ingin mengembangkan tema dan sub-sub tema yang lain, kalau sekelas pemula yang belum monet, itu belum waktunya. Lebih bagus lagi kalau memang channelmu itu justru temanya itu secara spesifik. Karena tema yang sempit dan secara spesifik yang membahas tentang suatu hal itu lebih disukai oleh algoritma. Contoh ya, misalnya channel masak yang khusus mengulik tentang rendang. Rendang apa? Dari satu bumbu rendang itu bisa dijadikan beberapa konten, tetapi bukan subtema ya. Contoh, bisa dalam 1 minggu membahas tentang apa? Masak rendang sapi, masak rendang kambing, masak rendang apa itu? Jamur, masak rendang apa? Intinya bahan masakan yang berbasis rendang itu bisa kita upload secara terus-terusan. Mungkin penontonmu akan bosen. Ini yang dibahas kok rendang aja. Apalagi subscribernya masih kecil ya. Basic penonton atau base penontonmu itu masih sedikit. Mungkin subscribermu akan protes. Ini yang dibahas kok rendang, emang nggak ada pembahasan lain. Itu kan subscriber bos. Ingat ya, seorang konten kreator itu tidak bisa mengandalkan 100% subscriber untuk nonton video kita. Subscriber yang jumlahnya puluhan ribu itu tidak bakalan akan kembali hanya 10%. Bingung ya? Tidak akan kembali hanya dalam waktu 10%. Nah, pikir deh, intinya dari semua total subscriber itu kecil kemungkinan akan kembali atau harus nonton videomu. Ya, biasanya mendapatkan penonton 5% dari total subscriber itu sudah YouTuber kondang itu, Mas. YouTuber luar biasa itu. 100.000 subscriber, nah itu yang nonton 5.000 itu udah hebat, Bos. Rata-rata ya. Jangan diambil ada satu video yang meledak, itu nggak masuk. Yang meledak itu nggak masuk.
Subscriber 10 juta, ada yang nonton 500.000, rata-ratanya segitu saja itu udah hebat banget. Tetapi kalau ada yang 100.000, ada yang 200.000, setelah itu ada yang meledak, mungkin ada yang 2 juta, 3 juta. Ini kita nggak ngomongin itu. Tapi kita ngomongin rata-rata. Ya 5% atau sampai 10% itu sudah bagus banget dari semua total subscriber. Jadi untuk channel pemula, seandainya membuat atau yang belum monet khususnya, jadi dari satu bumbu itu bisa berbagai macam olahan yang berkaitan dengan bumbu rendang, dengan daging yang berbeda, daging onta bumbu rendang, daging sapi bumbu rendang, daging kambing bumbu rendang, masak jamur bumbu rendang, atau mungkin masak apa kek, masak apa namanya ya, kentang bumbu rendang, semuanya yang di dalam judul itu harus ada rendangnya. Itu justru disukai algoritma karena spesifik banget. Mungkin bisa membuat 50 video, Abi bikin 50 video dengan basic rendang saja. Ya. Jadi itu akan disukai algoritma, tetapi akan membosankan bagi subscribermu. Tapi ingat, seperti yang saya bilang tadi, subscribermu mungkin bosen. Lagian subscribermu juga tidak mungkin akan menonton videomu secara terus-terusan. Mungkin saja yang kemarin yang ditonton hanya sekali, masak kambing bumbu rendang. Tetapi tiba-tiba lompat, nongol lagi di berandamu saat kamu masak kentang bumbu rendang. Jadi bisa nggak bikin 50 video dengan yang berbasis rendang? Ya sudah, intinya bumbu rendang, bumbu rendang, bumbu rendang. Simpel kan? Nah, cukup gampang. Kalau memang itu teman-teman ingin disukai algoritma untuk channel yang masih kecil ya. Beda lagi, sambil contoh dulu lah. Sambil contoh lagi yang lain. Soto. Cara masak soto dengan daging apapun itu. Itu bisa dibikin berpuluh-puluh video. Ini kita nggak ngomongin konten kreator yang besar ya. Kita ngomongin yang belum monet. Soto. Masak soto daging sapi, masak soto daging kambing, belum ada kan? Nah, siapa tahu itu mau dicoba eksperimen. Masak soto ayam, masak soto apapun itu, pokoknya ada tulisannya soto dan bisa dimasak dengan soto, hasilnya tidak mengecewakan, bikin aja terus-terusan. Sampai minimal ada 50 video. Kenapa harus kok 50 video? Itu kan saran saya. Supaya setidaknya arah channelmu itu yang kena yang mana. Setelah nanti 50 video, subscribermu mungkin sudah 1000. Karena, kenapa kok saya bilang subscribermu mungkin sudah 1000? Karena niche temamu atau temamu sempit. Tidak melebar kemana-mana. Nanti saat sudah monet, baru kamu kembangkan sub-sub tema yang lain. Tidak harus membahas tentang rendang, tentang soto. Tetapi subtemanya apa? Persiapan ke pasar untuk belanja, masak soto. Mungkin persiapan ke pasarnya bisa dijadikan konten. Ya, kesibukan mempersiapkan alat-alatnya bisa dijadikan konten. Itu adalah sub-sub temanya. Ya sekarang kan enggak. Yang teman-teman lakukan apa? Cara masak rendang. Dah, dianggap satu tema. Setelah itu besok lagi masak, intinya ada tulisannya masak, itu satu tema gitu aja. Nggak seperti itu bos. Ya, itu masih setengah tema, bukan satu tema. Jadi ada kemungkinan tema di channelmu itu sudah melebar. Belum punya basic penonton, tapi sudah melebar kemana-mana. Pokoknya intinya channel masak-masak, semua yang berhubungan dengan channel masak-masak itu dianggap satu tema gitu. Padahal itu enggak. Yang channel satu tema untuk pemula itu yang seharusnya memang mempersempit tema. Secara spesifik lah. Rendang sampai 50 video. Ya. Itu adalah tekniknya. Dan apakah itu sudah dicoba Bang? Berkali-kali saya coba, berkali-kali saya riset. Bahkan di channel ini coba perhatikan. Atau mungkin di channel Instant Vlog coba judulnya. Dari awal nge-YouTube sampai sekarang. Pasti ada. Ya. Menikmati alam Bali, menikmati ini Bali. Intinya Bali, alam Bali, alam Bali, alam Bali. Padahal kadang-kadang kita nge-vlog juga. Di luar Bali juga nge-vlognya.
Tapi masih kita bisa ngaitkan ke alam Bali dan itu sudah monet ya, itu channel riset juga. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.